Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Materi ini adalah materi pertama untuk mata pelajaran matematika di kelas 9 semester 1. Mari kita lihat materinya. Nah, pada materi bilangan berpangkat dan bentuk akar, ada 4 subbagian. Yang pertama adalah bilangan berpangkat. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat. Yang ketiga, pangkat nol, pangkat negatif, bentuk akar. Dan yang terakhir adalah notasi ilmiah. Pada pertemuan ini, kita akan membicarakan tentang materi yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Nah, di sini dilihat bahwa ada materi tentang bilangan berpangkat. Katanya di sini di sekolah dasar kamu telah mempelajari bilangan seperti 12, 735, 2864, dan 12.034.212. Bilangan-bilangan tersebut nilainya tidak terlalu besar, sehingga masih dapat ditulis dan dibaca dengan cepat. Nah, di sini ada perkiraan jarak bumi ke matahari. Kalau ini agak lama ya membacanya. Kita mulai dari sini, kalau 3 nolnya 1000, tambah 3 lagi 1 juta, jutaan maksudnya. Ini berarti miliaran, ini triliunan. Berarti ini bacaannya 14 triliun 959 miliar 787 juta meter. Jadi jarak bumi ke matahari itu sangat jauh ya. Kemudian ada lagi ukuran partikel virus SARS-CoV-2 atau yang biasa kita kenal dengan virus corona. Kalau dilihat ukurannya ini 0,0000000125 meter. Sangat kecil sekali. Ukurannya dalam mikron biasanya kalau dalam pelajaran IPA. Nah, kenapa ini adalah contoh bilangan berpangkat? Karena bilangan yang sangat besar seperti ini atau yang sangat kecil seperti ini dapat disederhanakan dengan cara mengubahnya menjadi bilangan berpangkat. Next, kita akan lanjut. Nah, pada slide ini kita akan melihat konsep bilangan berpangkat. Kita perhatikan contoh berikut ini. Bilangan atau angka 64 itu bisa kita ubah menjadi beberapa bentuk perkalian beberapa bilangan seperti yang sudah tertulis. Kita lihat, 64 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau mengalihkan angka 2 sebanyak 6 kali. Di sini, kita bisa mengubah angka 64 menjadi 2 pangkat 6. Ini dibaca 2 pangkat 6. Jika angka 2 yang diulang perkaliannya, ini dinamakan perpangkatan 2. Selanjutnya, 64 juga bisa kita ubah menjadi perkalian angka 4 sebanyak 3 kali. Ini dinamakan perpangkatan 4. Sedangkan bentuk ini dibaca 4 pangkat 3. Terakhir, ada 8 kali 8. Ini mungkin yang lebih umum kita atau sering kita lihat. 64 adalah 8 kali 8 atau 8 pangkat 2. Karena angka 8 yang dikalikan secara berulang, ini dinamakan dengan perpangkatan 8. Penjelasan dari bagian yang di atas sudah ada di bawah. Bilangan 2 pangkat 6 memiliki arti perkalian angka 2 sebanyak 6 kali. 4 pangkat 3 perkalian angka 4 sebanyak 3 kali.
Yang terakhir, 8 pangkat 2, artinya perkalian angka 8 sebanyak 2 kali. Sehingga kita dapat menyimpulkan jika ada suatu bilangan berpangkat A pangkat N, artinya adalah perkalian A sebanyak N kali. Kita bisa lihat di sini, A pangkat N itu dapat dimisalkan sebagai A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, ini adalah konsep bilangan berpangkat. Selanjutnya, kita akan lihat setelah mengetahui konsep bilangan berpangkat, kita akan mengenal istilah pada bilangan berpangkat. Tadi kita sudah mengetahui bahwa bentuk seperti ini dibaca 5 pangkat 3. Angka 5 dinamakan bilangan pokok atau dalam istilah matematika dinamakan basis. Sedangkan angka 3-nya dinamakan pangkat atau dalam istilah matematika dinamakan sebagai eksponen. Jadi, 5 adalah basis, 3 adalah eksponen. Selanjutnya, bentuk yang di atas dan bentuk yang di bawah. Yang membedakannya hanya ada tanda kurung dan tidak ada tanda kurung. Pertanyaannya, apakah nilai kedua bilangan berpangkat tersebut sama? Mari kita lihat penjelasannya. Bilangan yang di atas dibaca negatif 3 pangkat 4. Ini dibaca negatif 3 pangkat 4. Artinya, yang dipangkatkan 4 hanya angka 3. Sedangkan negatifnya hanya tertulis di bagian awal saja. Jadi ini dibaca negatif 3 pangkat 4, artinya negatif di dalam kurungnya ada perpangkatan 3. 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Kalau kita hitung ini, 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya 81. Karena di depan ada tanda negatif, maka hasilnya adalah negatif 81. Nah, ini untuk bagian yang atas. Bagaimana dengan yang bawah? Ini dibaca negatif 3 dipangkatkan 4. Negatif 3 dipangkatkan 4. Ternyata tanda kurung ini mengubah cara membaca kita terhadap bilangan berpangkat ini. Kalau ini dibaca negatif 3 pangkat 4, kalau ini negatif 3 dipangkatkan 4. Dari cara membacanya saja, kita bisa memahami bahwa yang dipangkatkan 4 kali ini adalah negatif 3, bukan 3 saja. Jadi ini artinya adalah negatif 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Untuk hasil perhitungannya adalah positif 81. Kenapa? Kita ingat lagi bahwa bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif hasilnya adalah positif. Ini juga negatif kali negatif hasilnya positif. Sedangkan bilangan positif kali bilangan positif hasilnya pasti positif. Makanya negatif 3 dipangkatkan 4 hasilnya adalah 81. Berikutnya, kita akan mencoba untuk menyelesaikan contoh-contoh soal yang ada pada slide ini. Kamu juga sambil menonton video ini, silahkan coba selesaikan. Jawaban dari contoh soal ini akan kita bahas setelah soal nomor 5. Ayo kita baca bersama-sama soal yang pertama. Manakah yang merupakan basis pada bilangan 7 pangkat 4? Ingat-ingat mana yang tadi dinamakan sebagai basis. Selanjutnya untuk yang kedua. Bilangan apa yang menjadi eksponen jika 3 kali 3 kali 3
kali 3, kali 3, kali 3, kali 3, kali 3, diubah menjadi bilangan berpangkat. Bilangan apa yang akan jadi eksponennya? Silakan dilihat. Berapa kali perkaliannya? Oke, sudah ketemu jawabannya? Kita lanjut soal nomor 3. Jabarkan bilangan, nah ini barusan ya. Ini membacanya negatif 5 pangkat 6. Jabarkan bilangan negatif 5 pangkat 6 menjadi perkalian berulang. Bagaimana cara kita menjabarkannya? Kita akan lihat nanti, silakan dipikir-pikir dulu. Atau boleh dicoba ditulis-tulis sedikit, supaya nanti kamu bisa mencocokkan apakah jawaban dari pertanyaan ini sudah sesuai dengan jawaban yang kamu buat. Selanjutnya, soal nomor 4. Ubahlah bentuk negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 menjadi bentuk bilangan berpangkat. Oke, bisa? Ini gampang ya, soal nomor 4. Selanjutnya, yang kelima, nyatakan bilangan 1024 dalam perpangkatan dengan basis 2. Berarti ini artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 1024. Sudah dicoba? Nah, kalau sudah, kita akan lihat jawaban soal yang pertama. Mana yang merupakan basis pada bilangan 7 pangkat 4? Jawabannya? Oke, yang benar adalah 7. 7 adalah basis, sedangkan 4 adalah eksponen. Benar sekali. Selanjutnya kita akan lihat jawaban nomor 2. Bilangan apa yang menjadi eksponen? Eksponen ini berarti pangkat. Ada berapa kali kita mengalihkan angka 3? Ya benar, ada 8 kali. Maka eksponennya adalah 8. Jadi ini kalau kita ubah jadi bilangan berpangkat, jadinya bagaimana? 3 pangkat 8. Oke, nah untuk yang ketiga. Jabarkan bilangan negatif 5 pangkat 6 menjadi perkalian berulang. Kita lihat jawabannya. Ternyata jawabannya seperti ini ya. Negatifnya di luar, kemudian angka 5-nya dikalikan sebanyak 6 kali. Kenapa negatifnya di luar? Tadi sudah kita bahas bersama-sama ya. Karena yang tanda negatif ini tidak termasuk dalam pangkat 6. Yang keempat, ubahlah bentuk negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 menjadi bentuk bilangan berpangkat. Jawabannya, negatif 4 dipangkatkan 3. Oke, membacanya jangan sampai keliru, karena dari cara membacanya akan berbeda nanti bentuk bilangan berpangkatnya. Terakhir, nyatakan bilangan 1024 dalam perpangkatan dengan basis 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1024? Jawabannya adalah 2 pangkat 10. Bagi yang sudah benar jawabannya, berarti good job. Kamu sudah memahami materi bilangan berpangkat. Bagi yang masih ada kelirunya, tidak masalah, kamu bisa putar lagi video ini nanti untuk menambah pemahaman kamu tentang materi bilangan berpangkat. Nah, untuk hari ini, kita sudah menyelesaikan materi awal, yaitu materi bilangan berpangkat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.